Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Salsabila sebagai mahasiswa arsitektur. Hari ini saya akan memaparkan sedikit uraian mengenai rambu-rambu yang ada di proyek dan juga alat pelindung diri yang wajib digunakan di lokasi konstruksi atau proyek. Nah, ini beberapa yang ingin saya sampaikan. Rambu yang ada di proyek atau lokasi konstruksi. Jadi di sini ada rambu peringatan mengenai awas bahaya terjepit. Jadi bahaya terjepit ini apabila di lokasi konstruksi, semisal di situ ada mesin atau alat beratnya, itu harus kita menjaga jarak dengan alat berat atau mesin. Nah, selanjutnya ini ada rambu peringatan awas jalanan licin. Di situ dipasang agar kita berhati-hati apabila di situ lokasinya jalannya licin, tanahnya mungkin situ basah atau lembab, ya harus berhati-hati jangan sampai terjatuh, berisiko terpeleset dan bisa cedera. Selanjutnya ada rambu peringatan awas ada lubang. Nah, itu dipasang di lokasi proyek. Kalau misalnya di situ lokasi proyeknya ada lubang, sebagai contoh di situ ada lubang penggalian fondasi yang di situ mungkin tidak ditutup ya. Mungkin ada pekerja lain yang lewat yang kurang teliti, kurang hati-hati, akhirnya bisa berisiko jatuh. Di sini selanjutnya ada rambu peringatan awas kepala terbentur. Nah, kita harus berhati-hati di lokasi proyek. Semisal situ ada ruangan yang rendah, bisa berpotensi kita terbentur, atau juga benda-benda yang ada di atas kepala kita. Nah, itu bisa mengakibatkan kita terbentur. Nah, itu fungsi dari helm safety yang digunakan di lokasi proyek. Selanjutnya ada rambu peringatan awas material jatuh. Nah, awas material jatuh semisal di situ di lokasi konstruksi, itu harus berhati-hati di bawah pekerjaan. Bila tidak ada arahan, jangan sampai berdiri di bawah pekerjaan yang semisal itu ada material atau alat yang jatuh, itu bisa menimpa kita. Nah, semisal itu ada pekerjaan yang kurang teliti, ada pemasangan bata yang kurang teliti, akhirnya jatuh dan mengenai pekerja di bawah. Nah, itu harus diperhatikan. Selanjutnya ada rambu peringatan awas ada pekerjaan galian. Sama seperti tadi, kalau misal ada penggalian, itu harus diberikan rambu peringatan untuk kita selalu berhati-hati. Nah, apabila dalam penggalian itu terjadi semisal longsor, tanah runtuh, ya itu sangat berbahaya. Selanjutnya ada rambu awas tertusuk paku. Nah, ini sudah menjadi hal yang umum dan banyak ditemui di lokasi konstruksi dan di proyek. Banyak sekali benda-benda tajam yang termasuk serpihan-serpihan dan juga paku. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, itu fungsi kita menggunakan APD, semisal sepatu safety yang digunakan untuk melindungi kaki kita dari benda tajam tersebut. Selanjutnya ada rambu peringatan awas area pengelasan. Nah, ini diberikan ketika situ ada pekerjaan las. Nah, supaya berhati-hati menggunakan kacamata untuk melindungi mata kita dari percikan api, dari serpihan tajam. Nah, selanjutnya itu ada alat pelindung diri APD. Nah, ini sangat wajib digunakan di lokasi konstruksi atau proyek. Nah, ini wajib, bukan lagi. Jadi penggunaan APD itu sangat wajib, bukan sekedar formalitas saja, tapi wajib demi keselamatan kita dalam bekerja di konstruksi. Yang pertama itu adalah gunakan helm keselamatan. Nah, fungsi dari helm ini seperti tadi melindungi kepala kita dari benturan atau kejatuhan benda atau material atau alat. Selanjutnya menggunakan masker ya. Menggunakan masker itu melindungi pernapasan kita dari debu, dari bahan kimia dan lain sebagainya. Karena itu semua sangat berbahaya jika dihirup. Maka kita menjaga keselamatan dengan menggunakan masker. Next, selanjutnya ini ada menggunakan sarung tangan. Yang menggunakan sarung tangan saat bekerja itu juga penting untuk melindungi tangan kita dari benda tajam atau goresan. Selanjutnya next, ini menggunakan harness. Nah, harness ini kita gunakan khusus ketika bekerja di area yang tinggi atau bekerja di ketinggian. Sebagai contoh, di situ misal ada pemasangan atap, ya kalau misalkan kurang teliti akhirnya jatuh, tapi menggunakan harness, ya insya Allah itu bisa selamat. Selanjutnya menggunakan sepatu keselamatan atau umumnya kita sebut sebagai sepatu safety. Nah, itu melindungi kaki kita dari
benda-benda tajam yang ada di lokasi konstruksi, seperti paku, serpihan-serpihan tajam, seperti yang disebutkan tadi. Selanjutnya, gunakan seragam dan apron. Nah, ini juga penting. Jadi menggunakan seragam itu juga penting dalam pekerjaan konstruksi untuk melindungi tubuh kita dari misalkan goresan atau terkena bahan kimia atau terkena paparan panas matahari. Selanjutnya, next, gunakan kacamata keselamatan. Juga penting untuk melindungi mata kita dari debu, dari seperti tadi, pengelasan dari percikan api, melindungi dari bahan kimia dan lain sebagainya, agar tidak terjadi iritasi dan perih pada mata. Jagalah kebersihan, karena kalau lokasi kita bekerja itu bersih, maka otomatis kita juga bekerja dalam keadaan aman dan nyaman. Maka buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan konstruksi kita itu bisa aman dan nyaman. Jagalah kebersihan, karena kalau lokasi kita bekerja itu bersih, maka otomatis kita juga bekerja dalam keadaan aman dan nyaman. Maka buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan konstruksi kita itu bisa aman dan nyaman. Next, selanjutnya itu ada tanggap darurat. Nah, ini juga penting. Di tanggap darurat ini merupakan salah satu rambu peringatan juga sangat penting dalam bangunan. Jadi jalur evakuasi itu merupakan rambu peringatan ketika situ terjadi keadaan darurat. Nah, kita menggunakan jalur evakuasi itu untuk menuju ke tempat yang aman ketika terjadi keadaan yang darurat. Selanjutnya ada titik kumpul atau assembly point. Nah, ini merupakan titik di mana orang diarahkan ke tempat yang aman ketika terjadi keadaan darurat. Nah, next, selanjutnya ada pintu darurat kebakaran. Nah, ini dirancang khusus ketika terjadi kebakaran. Nah, di sini ada pintu yang digunakan ketika terjadi kebakaran itu menuju ke tempat yang aman. Tangga darurat kebakaran. Nah, ini dirancang khusus ketika terjadi kebakaran. Nah, ini ada dua jenis, ada tangga dalam bangunan atau indoor, atau juga tangga di luar bangunan disebut outdoor. Nah, ini sangat penting berada di suatu bangunan ketika di situ terjadi kebakaran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit uraian mengenai rambu-rambu yang ada di lokasi konstruksi dan juga sedikit pemaparan mengenai alat pelindung diri dan tanggap darurat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.